Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Pernahkah kamu mendengar tentang Sikhisme atau agama Sikh? Meski jarang mendapat sorotan, ternyata sudah ada sekitar 10-15 ribu warga Indonesia penganut agama yang berasal dari Punjab, India ini loh. Asumsi kebanyakan orang, Sikhisme lahir dari perpaduan Islam dengan Hindu. Apakah benar demikian? Menurut pemuka agama Sikh, Prem Sikh, ajaran yang dibawa Guru Nanak Dev itu tidak beririsan dengan Hindu atau Islam. Meskipun dia mengakui ada sejumlah ritual dan nilai yang terinspirasi dari dua agama tersebut. Sebenarnya tidak bisa dikatakan demikian, irisan Hindu dan Islam. Tapi, ada nilai-nilai universal yang mirip dengan Hindu dan Islam. Ada juga kok praktik dalam Hindu dan Islam yang dikritik agama Sikh, kata Prem, seperti dikutip dari idntimes.com. Nah, supaya kamu tidak salah memahami apa sih agama Sikh itu, yuk simak ulasannya di video ini. Pertama, percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama Sikh pertama kali muncul di Punjab, India Utara pada 1469. Ada 10 sosok yang dianggap sebagai nabi dengan sebutan guru di bagian awal namanya. Nabi yang terakhir, Guru Gobind Singh, yang meninggal dunia pada 7 Oktober 1708. Esensi Sikhisme adalah percaya terhadap keesaan Tuhan. Di mana Tuhan berada? Sikhisme meyakini Tuhan ada pada setiap ciptaannya, termasuk di dalam diri manusia. Pernyataan itu serupa dengan hadis yang menjadi landasan kelompok tasawuf, di mana penganutnya disebut sufi dalam Islam, yaitu barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kami percaya Tuhan itu punya berbagai nama, walau Tuhannya itu sendiri hanya satu. Di dalam kitab suci Guru Granth Sahib ada istilah Allah juga, tapi yang biasa digunakan adalah wahai guru. Sikh itu diajarkan untuk menemukan Tuhan yang bersemayam di dalam setiap ciptaannya, tutur Prem. Kedua, muncul sebagai bentuk protes atas penyelewengan nilai di India. Prem menceritakan, kemunculan Sikhisme berawal dari degradasi moral yang terjadi di India. Kala itu banyak pemimpin yang tidak amanat serta pemuka agama yang melakukan penyelewengan. Jabatan dan kepercayaan yang mereka emban dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Waktu itu masyarakat India sangat menderita, tertindas, terjadi ketidaksetaraan gender, apalagi kasta bawah. Jadi hampir sama seperti kemunculan Protestan, ungkap dia. Teologi Sikhisme yang paling utama adalah kesetaraan derajat. Oleh sebab itu, kritik fundamental ajaran ini terhadap Hindu adalah sistem kasta yang membedakan manusia berdasarkan keturunannya. Perkara ini pula yang menjadikan Sikhisme mendapat perhatian banyak orang karena nilai-nilai yang saat itu membela masyarakat yang tertindas. Ketiga, Sikhisme masuk ke Indonesia pada awal abad ke-19. Ada 3 jalur utamanya. Pertama, jalur perdagangan yang kebanyakan masuk dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua, jalur imigran, ada yang masuk dari Tanjung Priuk dan pelabuhan di Sumatera. Terakhir, dibawa pasukan Inggris sebagai tentara. Menurut Prem, ajaran ini mudah diterima masyarakat Indonesia karena Sikhisme bukan agama dakwah yang memaksa orang-orang untuk menganutnya. Sikhisme justru menekankan supaya jadilah pemeluk agama yang benar. Kalau kamu Islam, pahami Islam dengan baik, jangan sampai malah bermusuhan dengan agama yang lain. Ada banyak di India orang yang mengikuti perkataan Guru Nanak, tapi tetap memegang agamanya, kata dia. Keempat, merawat rambut dan turban adalah identitas penganut Sikhisme. Para penganut Sikhisme dituntut untuk mengenakan turban, kain, atau sorban yang menutupi kepala dan selalu merapikan rambut. Saking esensialnya, Prem berharap pemerintah mempertimbangkan supaya umat Sikh diberikan keringanan dalam penggunaan turban untuk setiap urusan administrasi. Turban itu jadi identitas Sikh. Yang jadi permasalahan, seringkali kita foto paspor misalnya, kita diminta untuk membuka turban. Ketika pakai motor, polisi akan menilang kita yang memakai turban, kata dia. Lebih lanjut, menurut Prem,
baru pemerintah daerah dan kepolisian di Medan saja yang mengizinkan penganut Sikh menggunakan turban ketika mengendarai sepeda motor. Kelima, sudah ada 11 rumah ibadah Sikhisme di Indonesia. Adapun rumah ibadahnya disebut Gurdwara yang berarti jalan menuju Tuhan. Arsitekturnya serupa dengan masjid karena memiliki kubah. Setiap minggunya mereka melakukan ibadah berupa nyanyian dan doa bersama. Di samping itu, mereka juga memiliki ibadah harian yang dilakukan sebanyak 3 kali. Saat bangun tidur di waktu subuh, saat terbenamnya matahari, dan sebelum tidur. Untuk rumah ibadah, saat ini jumlahnya ada 11 yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk administrasinya, Gurdwara tercatat dalam Ditjen Binmas Hindu Kementerian Agama. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan Gurdwara tidak pernah bermasalah. Selain itu, Gurdwara juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Jadi, Kementerian Agama memasukkan Sikh ke dalam Ditjen Binmas Hindu karena praktik ibadahnya dinilai memiliki beberapa kesamaan. Kami tentu berharap supaya Sikh diakui seperti agama-agama lainnya, walau kami sadar jumlah kami yang sedikit. Meski begitu, sudah dari awal kami berkomitmen diakui atau tidak, kami tetap berkarya bagi bangsa Indonesia. Tutur Prem. Sudah jelas bukan tentang keyakinan Sikhisme ini? Jadi, jangan sampai tertukar lagi dengan Hindu atau Islam ya. Nah, selain itu, masih ingatkah dengan sosok Kak Jill, seorang penjual gorden yang namanya viral di TikTok beberapa waktu lalu? Ya, baru-baru ini, pemilik nama lengkap Jill Shine memberikan kabar mengejutkan perihal agama atau keyakinan yang dianutnya, di mana ia merupakan salah satu penganut agama Sikhisme. Beberapa terkadang ada yang pengen tahu, Kak Jill itu sebenarnya agamanya apa? Adikku Kak Jill adalah seorang Sikhism. Ya, agama Kak Jill adalah agama Sikhi. Sekedar informasi, di India Utara, tepatnya di kuil emas Amritsar milik kaum Sikh, pernah terjadi sebuah insiden yang cukup mengerikan, di mana ratusan orang yang merupakan sesama penganut ajaran Sikh terlihat bentrok menggunakan pedang dan tongkat kayu. Setidaknya, beberapa orang terluka dalam kekerasan di kuil Sikh yang dianggap paling suci itu. Bentrokan tersebut pecah disebabkan kesalahpahaman dari salah satu tokoh petinggi Sikh di India yang tidak mendapat kesempatan pertama untuk berbicara pada hari peringatan pejuang Sikh yang tewas oleh kesewenang-wenangan militer India pada tahun 1984 silam. Di dalam acara ini juga, para tokoh penting dari Sikh yang ada di seluruh dunia sering menggaungkan semangat perjuangan untuk wilayah yang dihuni mayoritas Sikh segera memisahkan diri dari India dan membentuk sebuah negara khusus. Itulah informasi seputar agama Sikh yang sering kita lihat para penganutnya menggunakan turban di kepalanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.